Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang terhormat, saya diberi topik khutbah menggali inti dan ruh salat. Agar supaya lebih hidup, saya ganti dengan topik menggeser gunung, membelah laut dengan salat. Saya akan memulainya dengan membacakan satu firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Dan sekiranya ada bacaan yang dengan bacaan itu gunung bisa digoncangkan dan bumi dibelah dan orang yang mati bisa berbicara, tentu itulah bacaan Al-Quran. Balillahil amru jami'a. Sebenarnya semua urusan itu di dalam genggaman Allah. Para jamaah sekalian, ada peristiwa yang terkait dengan ayat ini. Seorang ibu rumah tangga yang hidup tertekan, tidak berdaya terhadap kezaliman sang suami. Oleh temannya disarankan, bacalah ayat ini. Maka ayat ini dibaca setiap malam, sekalipun dia tidak mengerti apa arti ayat ini. Beberapa bulan kemudian, secara mengejutkan, sang suami ternyata lebih lunak dan lebih santun kepada sang istri. Dan setelah itu ibu ini datang kepada saya, apa sebenarnya kandungan ayat ini. Hadirin yang sangat terhormat, ayat ini turun di Makkah. Dan ayat ini mempertegas ayat-ayat sebelumnya yang menggambarkan bahwa orang-orang kafir itu sudah membatu hatinya. Maka ayat ini menjelaskan begitu kerasnya hati mereka, sehingga seandainya mereka dipertontonkan bahwa Al-Quran itu bisa mengguncangkan gunung, lalu bisa membelah bumi, dan orang yang mati bisa berbicara karena Quran, mereka tetap tidak percaya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada satupun jamaah kita ini yang masuk dalam kategori ini. Tetapi ayat ini oleh Rasulullah SAW justru dijadikan motivasi, memberi semangat Rasulullah untuk melakukan perubahan.
Sebab oleh Rasulullah di dalam ayat ini terkandung sebuah isyarat akan ada revolusi besar. Bangsa Arab yang sudah mati hatinya itu akan dihidupkan oleh Allah. Mereka akan dijadikan berkata, bersuara, dan suara itu akan didengar dunia. Melunakkan hati yang keras, menghidupkan jiwa yang mati, memfungsikan kembali mata yang buta atau telinga yang tuli. Bukan persoalan yang sulit bagi Allah. Balillahil amru jami'a. Sebab seluruh ubun-ubun manusia itu di tangan Allah. Atas usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh semangat itu, lalu pengembala unta dari pedalaman kampung-kampung Arab Badui menjadi pahlawan sejarah. Tokoh-tokoh elit penentang Rasulullah berbalik arah, justru kemudian menjadi penguat barisan Rasulullah, yaitu Umar ibn Khattab. Inilah orang yang semula berencana membunuh Rasulullah, tetapi kemudian beralih, saya akan membunuh siapapun yang bermaksud membunuh Rasulullah. Khalid bin Walid dan Amr bin As. Tidak hanya itu, dua kerajaan besar yang berpengaruh di timur dan di barat, yaitu Persia dan Romawi, bertekuk lutut kepada kekuatan Islam. Hadirin yang sangat terhormat, yang saya muliakan, sengaja saya memilih ayat di atas untuk khutbah Jumat dalam bulan Rajab penuh nuansa Isra Mi'raj ini, untuk meyakinkan kita semuanya bahwa cahaya Allah yang luar biasa itu bisa kita peroleh melalui sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Satu di antara doa Rasulullah di dalam salat adalah doa meminta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikan cahayamu di hatiku, di lidahku, di mataku, di telingaku, di mukaku, di belakangku, di kananku, di kiriku, di atasku, di bawah telapak kakiku. Berikan cahaya ya Allah, waj'alni nura, dan jadikan saya sendiri adalah cahaya. Salat 5 waktu benar-benar memberikan cahaya dan kekuatan iman yang menjadikan kita memiliki kapasitas berlipat untuk menghadapi apapun tantangan untuk sebuah cita-cita. Hadirin sekalian, cahaya Allah kita butuhkan tidak hanya untuk menerangi diri supaya jauh dari dosa, tidak hanya itu. Cahaya ini kita butuhkan untuk menerangi jiwa agar supaya terputus dari keputusasaan, terpupus dari keputusasaan, berubah menjadi manusia yang energik, penuh harapan. Manusia yang memandang terbitnya matahari di timur sebagai simbol terbitnya harapan-harapan baru. Muslim yang merasakan terik sinar matahari sebagai penyemangat kerja setiap hari, sepanjang hari.
Salat tidak hanya menghasilkan pengampunan dan mengantarkan kita ke surga, tetapi salat itu juga bisa menjadikan kita membangun surga di dada. Artinya, orang Islam jangan hanya menunggu surga setelah mati. Saatnya sekarang kita membangun surga. Kita harus bahagia. Muslim harus berjaya. Tapi mengapa di antara kita orang yang sudah sholat masih menderita, masih putus asa, cemas? Bagaimana mungkin orang-orang yang cemas dan menderita itu bisa leading dalam soal ekonomi dan politik dunia? Mana cahaya sholat kita? Ma'asyiral muslimin, dengan iman yang benar, kita tidak akan merasakan lelah menempuh berapapun jauhnya perjalanan itu. Dengan iman kita yang tangguh, yang dibangun melalui sholat yang benar, menjadikan kita berani menyeberangi lautan sekalipun itu luas, dalam dan penuh gelombang. Bahkan berani mendaki gunung setinggi apapun. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam sholat harus dapat merubah pribadi yang lunglai dan putus asa untuk bangkit dan bermental rendah diri menjadi percaya diri. Ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dalam sholat kita harus disertai renungan, sehingga menghasilkan keyakinan dan optimisme yang mantap akan kekuasaan Allah, kasih Allah, dan pertolongan Allah dalam semua langkah kita. Ingat sekali lagi, balillahil amru jami'a. Tidak perlu menangisi takdir yang sudah silam. Masa depan kita tidak bisa dibangun dengan air mata. Jangan membangun pondasi dengan air. Tidak perlu cemas membangun masa depan. Hadirin sekalian, kata Rasulullah, wa anta idza syi'ta taj'alul husna su'ba sahla. Wahai Allah, jika engkau telah memberikan pertolongan, sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang berat terasa ringan, sesuatu yang seperti hanya impian menjadi kenyataan. Dreams come true. Mengapa? Sebab Allah berfirman dalam ayat di atas, balillahil amru jami'a. Semua itu dalam genggaman Allah. Para jamaah sekalian, mintakan cahaya itu untuk diri sendiri, untuk suami dan istri, untuk anak-anak, dan untuk siapa saja melalui sholat kita. Sudah saatnya, sekali lagi, sudah saatnya kita mengakhiri sholat yang hanya raga tanpa nyawa. Sudah saatnya kita melakukan perubahan, sholat yang hanya gerakan tanpa renungan. Kita stop sholat yang robot tanpa hati. Optimislah menghadapi semua persoalan hidup dengan cahaya Al-Quran dan cahaya sholat. Saya yakin kita bisa menggonjang jagat dengan sholat. Rasulullah menyelesaikan seluruh problem dengan sholat. Geserlah gunung, belahlah bumi, hidupkan orang yang sudah mati dengan sholat kita. Dengan semangat itulah, dengan spirit itulah, kita bisa menggenggam dunia, membangun surga di dada, dan insya Allah kita memasuki surga di alam baka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Wala haula wala quwata illa billah. Adu fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Wahai Allah, ampuni kami yang masih Engkau berikan kesempatan hidup. Ampuni saudara-saudara kami yang sudah kembali ke sisimu. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Wahai Allah, siapapun yang Engkau berikan kesempatan hidup, hidupkan kami dengan semangat Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Siapapun ya Allah yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkan dengan membawa keimanan. Mudahkan kami membaca la ilaha illallah ketika malaikat Israel Engkau perintahkan mengakhiri hidup kami. Allahumma la tada'lana dzamban illa ghafartah. Wahai Allah, kami hidup sepanjang tahun ini tidak pernah hari lewat tanpa dosa. Semakin hari dosa kami semakin menggunung, tapi Engkaulah yang akan mengampuni kami. Wahai Allah, sekalipun muka kami pekat dengan maksiat, mulut kami berbusa-busa dengan dosa, kami tetap berharap Engkau masih berkenan memandang wajah kami dan mendengarkan doa-doa yang kami ucapkan dari mulut kami. Wahai Allah, tangan kami terbalut dengan dosa, tapi kami tetap berharap tangan Nabimu yang penuh cahaya berkenan menjabat tangan kami dalam tidur kami. Wala aiban illa catartah. Ya Allah, kami punya aib dosa. Terima kasih Engkau telah membungkus rapat aib kami. Jika aib kami terbuka sedikit saja, tidak ada orang percaya kepada kami. Terima kasih ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha. Wahai Allah, kami, anak-anak kami memiliki sejuta impian, sejuta cita-cita. Kalau memang keinginan itu memang cocok dengan syariat-Mu, Engkaulah ya Allah yang akan mengabulkan dan memudahkannya. Ya Allah, apapun yang menjadi cita-cita kami dan cita-cita anak kami, sesuatu yang cita-cita yang berat terasa ringan kalau Engkau telah mengulurkan tangan-Mu ya Allah. Sesuatu yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Sesuatu yang seperti tidak akan bisa menjadi kenyataan, menjadi kenyataan. Wa anta idza syi'ta taj'alul huzna su'ba sahla. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Berikan sholawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Jadikan kami semua yang ada di sini Engkau mudahkan berziarah ke tanah suci Makkah dan Madinah. Syukur-syukur bisa menggendong ibu dan bapak kami keliling Ka'bah, lalu mengamini doa orang tua kami di Raudhah di Madinah. Wa fil akhirati syafa'atah. Jadikan kami memperoleh pertolongan Nabi-Mu pada hari kiamat nanti. Wa bil jannati ru'yatahu wa murafaqatah. Jadikan kami dapat reuni kembali dengan seluruh keluarga kami bersama Rasulullah di surga. Allahumma salli ala Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati. Jadikan kami orang-orang pilihan Rasulullah. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wasairina yaumal qiyamati tahta liwa'i. Jadikan kami hamba-Mu yang dibariskan di bawah bendera Rasulullah pada hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Ahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbatihi. Berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Hidupkan kami dengan semangat cinta dan semangat taat kepada Rasul-Mu. Wa amitna ala sunnatihi wa jamaatihi. Wafatkan kami dalam tetap berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan jamaahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Berikan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Wahai Allah, masukkan kami ke surga bersama Rasulullah, sebab dia adalah orang yang pertama kali memasuki surga. Wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Izinkan kami ya Allah
menikmati istana surga bersama Rasulullah, sebab dialah orang yang pertama kali engkau izinkan menikmati istana itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.